Seperti naskah kuno yang milik kesultanan ya, kita tidak memiliki. Jadi kami hanya bekerja sama dengan pihak kesultanan. Inilah naskah kami digitalkan, kami kembalikan ke mereka. Dan itu nanti juga akan terkoneksi dengan Perpustakaan Nasional. Nah, jadi namanya kartu sakti. Nanti dia pulang dia kelihatan, oh ini sekian jam dia, jadi ada Dapat poin. gitu. Wih, Itu selalu kami beri hadiah juga terpisah. Oke, jumpa lagi bersama saya Denis Laksono dan masih bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur Pak Muhammad Safranuddin atau biasa dikenal dengan Pak Ivan. Pak Ivan ini juga dulunya seorang jurnalis Pak ya, basicnya jurnalis. Saya tertarik mendengarkan kisah Pak Ivan waktu menggali data orang yang membunuh itu Pak. Terus saya wah luar biasa memang pengalaman investigasinya yang dimana sekarang itu kan wartawan angkatan sekarang itu sangat ada teknologi mudah, cuma daya gedornya tuh Pak beda dengan wartawan yang dulu. Mungkin sebelum kita bicara soal perpustakaan, mungkin pengalaman Pak Ivan selama di jurnalis itu sebenarnya saya dulu hobi menulis puisi ya. Oh iya, budayawan juga rupanya. Jadi hobi dari SMP. Kemudian ketika kakak saya itu menjadi agen koran ya, jadi wartawan. Jadi saya lah disuruh untuk membantu. Nah, begitu kakak saya mundur, saya yang maju. Oh gitu. Terus melaksanakan. Dari itulah saya hobi menulis, hobi juga bikin berita. Nah, menjadi wartawan itu memang kita harus getol ya. Dan punya etika. Nah, itulah kita bukan jaksa. Iya. Betul. Kita bukan jaksa. Jadi kita tuh bagaimana apa yang diucapkan itulah yang kita katakan. Jadi jangan memaksa. Oh, bapaknya tidak bisa gitu. Jadi saya tuh gitu. Jadi saya mau maaf aja. Kami dulu ya dilatih misalnya berpakaian rapi, baru rambut itu jangan sampai kayak kebiasaan saya rambut saya begini saja gitu. Jadi boleh gondrong seperti beliau. Jadi supaya apa? Orang tuh terkesan juga enak. Lalu sekarang kan ada aturan lagi ya. Masalah undang-undang pokok pers kan. Itu kan kalau wawancara merekam tuh pakai merekam untuk memberitakan ada. Dulu tidak ada. Tapi kita punya pengetahuan bahwa ini tidak layak, tidak. Pak itu sepertinya kalau itu sepertinya tidak pantas Pak untuk diberitakan. Narasumber kita akan senang. Itu yang penting Mas, menjaga narasumber itu. Narasumber itu. Nah, itulah pengalaman saya. Saya dulu di bidang kriminal, bagaimana saya berusaha mencari narasumber untuk menjadi itu saya masih ingat tuh. Korbannya namanya Hasan, pelakunya namanya Paguh, mohon maaf saya bilang. Itu luar biasa, saya ingat bagaimana saya masuk ke penjara untuk mencari narasumber, mendapatkan itu tidak gampang gitu gini. Kalau ada orang nggak mau dia. Susah jadinya. Apalagi kita sering misalnya saya meliput kasus asusila ya. Asusila itu kalau di pengadilan kan vulgar. Betul. Dibuka habis. Apa kita tulis tidak kan? Kita melihat asusila ya asusila. Nah, sekarang saya terus terang aja masih ada teman-teman kita mungkin kurang saja memahami. Misalnya menulis korban pelecehan seks lah ya. Baik itu orang dewasa maupun apapun anak-anak. Kadang-kadang tuh menulis dengan lengkap. Saya antipasi itu. Saya tidak mau saya bilang. Kalau saya cukup menulis saja, itu zaman dulu ya. Zaman dulu saya aja belum ada kode etik yang baru ini. Saya udah menulisnya, misalnya terjadi itu saya katakan di kota A gitu aja. Inisial aja. Inisial. Pak, ini inisial juga inisial. Sekarang kan malah kalau anak di bawah umur tidak boleh inisial lagi kan. Cuma disebut korban aja. Betul. Itu harusnya dipahami oleh semua media. Kadang-kadang kan berjuang mau cepat berita. Memang kita dengan medsos lain ya. Tapi itulah. Seandainya saya tuh hanya mencubit, seandainya tuh mengenali diri kita, gimana? Karena digital sekarang ini udah sekian tahun akan datang terbongkar, masih bisa dicari orang.
Masih ada jejak digital. Digitalnya itu ya. Kalau dulu enggak ada malah. Ya kan kita bikin cuma kita ingat saya pernah berita gini nih. Nah, itulah dulu jujur saja kami kalau mau cari berita-berita kriminal itu tinggal bongkar aja dengan polisi dengan kejaksaan itu. Buka aja berkas-berkas BAP itu. BAP ya Pak. Buka aja enggak ada. Karena mereka sudah tahu dengan kita. Iya. Silakan Bang, ini berkasnya. Udah, kalau dikasih fotokopinya. Tapi karena kita sudah menjaga hubungan baik, beritanya udah aman. Betul. Gitu. Itulah. Jadi sudah dipercaya Pak. Dipercaya itu. Nah, itu yang luar biasanya di situ Mas, kepercayaan itu. Nah, itulah pengalaman. Ya, lambat laun saya berjalanlah dengan pengalaman sebagai jurnalis, akhirnya menjadi kepala bagian humas di Kutai Timur. Kemudian ikut seleksi terpilih juga di provinsi. Anda tahunya terjadi di dinas perpustakaan lagi, ya saya jalani aja lah. Itulah ada hikmahnya ya. Saya tidak berpikir dulunya saya berpikir saya paling gampang, paling banter saya terakhir di Kasubag aja lah. Kok bisa di provinsi ya? Itulah rezeki ya sebenarnya. Iya rezeki benar. Sampai terakhir di Kepala Dinas Perpustakaan. Baik. Kita kembali ke soal perpustakaan Pak tadi. Kita sempat diskusi soal berkas-berkas yang kuno itu Pak ya. Iya. Ini kan ada ruangan khusus, jadi tidak boleh semua orang masuk. Betul ya. Itu apakah setiap tahun ada tambahan berkas yang masuk atau gimana ada, Pak? Mas. Ada. Karena selain cukup ruangannya. Ya kita alih digital kan kadang-kadang seperti naskah kuno yang milik Kesultanan ya kita tidak memiliki. Jadi kami hanya bekerja sama dengan pihak Kesultanan. Inilah naskah kami digitalkan, kami kembalikan ke mereka. Kami tidak berani juga untuk memegang juga. Jadi setiap yang kami punya itu satunya ada di Andri dan satunya ada di Perpustakaan Nasional. Satu ke kami dan satunya lagi di pihak. Jadi itu kalau ke sana tuh sebenarnya kalau di pusat itu pakai baju putih Mas. Oh gitu. Operator itu baju putih dan tidak boleh sembarang masuk. Jadi takut ada membawa bahan kuman itu jadi pengaruh juga ke kertas tadi Pak. Iya kertas itu. Makanya kan sekarang kertas kita tuh menggunakan A80. Iya. 80 itu kan tahan 100 tahun. Oh gitu. Jadi jangan dikira orang tuh 40, 70 itu ada maksudnya. Ada maksud. Kode-kode saya juga baru tahu. Iya, jadi ada tuh Mas. Jadi di Karsipan tuh kita misalnya di tata naskah tuh menggunakan tinta ini. Jadi kita tahun ini misalnya Mas bisa lihat serah terima duta besar. Iya. Serah terima kepala BI, bank-bank ya. Itu selalu ganti pulpennya itu nggak boleh sembarangan. Tintanya itu ketahuan, ini tinta tahun sekian, ini tinta tahun sekian. Gitu Pak ya? Ada, kalau di lab camp kriminal itu ada semuanya. Menarik nih kalau diulas atau liputan khusus. Iya, termasuk misalnya stempel. Saya bilang dengan teman-teman, saya bilang, Anda sudah melakukan tidak safety stempel? Apa itu? Bagaimana Pak? Setahun ganti loh, saya bilang. Stempel itu wajib setahun diganti. Oh gitu? Iya, kenapa? Karena stempel itu ada kodenya. Jadi kalau stempelnya pemerintah itu ada kodenya. Jadi misalnya di sini kode tahun 2023 kodenya di sini. Di tahun 2024 di sini. Itu disimpan Mas. Kalau terjadi kasus-kasus kriminal, kita akan lihat. Begitu dilihat, ini stempel ini tahun ini Pak. Ini tahun ini. Ini tidak ada kodenya. Wih, ternyata juga. Iya, jadi jangan dikira gampang. Saya kasih contoh. Stempel kantor gubernur itu kodenya 5. Oke. Yang tahu hanya yang membuat. Yang lain tidak tahu. Jadi membuat aja yang tahu itu. Nanti begitu dia pindah diserah terimakan kodenya ini. Ada kodenya Pak. Makanya begitu kasus ada pemalsuan, kita tinggal lihat stempel aja. Oh ini bukan kita punya. Iya. Nah, termasuk kode nomor surat. Kode nomor surat itu juga jangan dikira orang kan enak. Ada itu kode. Buat aja biasa. Enggak bisa. Ada itu kodenya. Apalagi dengan Sri Kandi sudah terkunci dia. Oh gitu. Sri Kandi ini kan punya password. Saya punya password. Staf saya enggak punya password. Enggak tahu dia password saya apa. Jadi ada pinnya semua. Jadi sekarang dia canggih karena kasus pemalsuan surat itu juga lebih ya. Gitu. Karena seperti Pak Ivan tadi seperti di Jakarta kan dokumen apa aja bisa dibuat. Iya. Saya bilang mau bikin status
perjaka juga masih bisa bilang. Mau KTP apa? Loh, saya pernah bikin Mas, saya coba. Oh, iya. Saya pernah coba, saya buat satu, saya bawa ke Kutai Timur. Saya bilang ada alatnya yang ngetes Iya. KTP itu ya. Iya. Tolong Pak, saya teskan. Sama Terbaca sama asli dengan yang. Wih. Saya bilang Bapak percaya nggak ini asli palsu? Enggak, asli ini. Pak, saya bilang ini KTP saya yang asli, yang keluaran dari Bapak. Iya. Ini saya buat di Jakarta Pak. Kaget dia. Ayo. Artinya padahal di situ status saya apa? Masih perjaka. Iya, itu saya pernah buat itu. Langsung, Iya. jadi kalau enggak hati-hati sekarang perlu safety Pak ya dokumen. Safety, iya. Termasuk saya juga baru tahu termasuk stempel juga ada. Ada, setahun tuh harus ganti. Wajib diganti. Wajib ganti. Kode surat nomor surat juga itu. Oke. Jadi kalau orang hanya melihat, ya sudah tuh kan biasa. Iya. Gitu. Jadi kami kalau ada kasus gitu, tinggal lihat Dari stempelnya udah ketahuan. stempelnya, lihat anunya ini. Kode surat sudah lain. Misalnya tentang keuangan apa. Itu kan kalau gitu kan. Oh, ini ya informasi sangat berharga sih Iya. bagi saya yang orang awam. Oke Pak, ini di depan saya juga ada beberapa data. Atau sebelum kesini juga kemarin kan Rakornas Pak ya. Rakorda ya. Di Surabaya. Sebelumnya di Jakarta Pak ya Rakorda. Itu RDP. RDP ya. Iya, Apa dengan Komisi 10 DPR RI tentang literasi dan tenaga pustakawan. Oke. Artinya yang dibahas itu bagaimana kondisi literasi dan keadaan literasi di masing-masing daerah. Ya alhamdulillah Kaltim salah satu yang dari 5 daerah yang diundang. Waktu itu kami diundang dan ketemulah dengan banyak pihak, diantaranya Bu Hetifah. Kemudian Pak Bang Dul. Oh ya. Bang Dusi Rano, dan beliau itu ternyata concern betul tentang perpustakaan. Betapa kagetnya beliau melihat kondisi-kondisi, ya kami lihat kan, kami harus mengantar buku melalui riam, jalan yang becek gitu. Inilah kondisinya Bu, Pak. Saya bilang, karena itulah kami mencoba untuk berinovasi menggunakan digitalisasi itu. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan SDM Kaltim ini. Ya, saya bilang jangan sampai nanti warga Kaltim cuma jadi penonton. Begitu jadi IKN, semuanya lihat aja lagi. Nah, cuma hanya berfoto di titik nol aja. Nggak akan lihat itu. Jadi penonton lama-lama tersingkir nanti Pak. Tersingkir kita. Karena apapun di IKN itu kan semua digital nanti. Hasil dari RDP itu apa Pak? Ya salah satunya mereka merekomendasikan bahasanya alokasi untuk pengadaan buku itu diperbanyak baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah provinsi dan APBN. Yang kedua, tenaga pustakawan itu juga diberi porsi yang lebih besar untuk meningkatkan. Jadi kalau bisa tukin-tukinnya ditinggikan. Nah, jadi supaya orang tidak ada merasa dianaktirikan orang perpustakaan ini ya. Jadi di sekolah-sekolah juga diberikan pemahaman bahwasannya yang menjadi pengelola perpustakaan itu jangan orang yang kekurangan jam kerja. Itu jam pelajaran. Atau orang yang mau disingkirkan itu. Disuruh ke perpustakaan. Iya benar. Kalau dihukum disuruh ke perpustakaan. Saya ingat Pak. Lalu juga di sekolah itu jangan terlalu banyak buku-buku pelajaran juga, tapi diimbangi dengan buku-buku ilmu pengetahuan lainnya. Supaya karena ada di kita yang lagi sekolah tuh dia punya buku kan. Betul. Mendingan bukunya untuk di waktu peluangnya itu. Nah, karena itulah kami mendorong untuk dilakukan buncu baca itu ya. Jadi dia siapa sih yang di Indonesia ini yang punya HP? Iya, betul. Semua sudah punya Android semua kan HP-nya. Anak bayi pun 4 tahun sudah punya pegang HP. Ya itu. Jadi enggak mungkin lah kalau enggak ada kan gitu ya. Iya. Soal Rakorda Pak di Surabaya. Nah, Rakorda itu alhamdulillah kami juga mengupas tentang perpustakaan dan kearsipan. Dan satu poinnya itu adalah kami telah menjalin kerjasama dengan semua perpustakaan yang ada di Kaltim ini, ya, kecuali Makam Ulu ya. Karena Makam Ulu belum ada berdiri. Nah itu kerjasamanya itu nanti banyak hal, baik di bidang keperpustakaan maupun di bidang perpustakaan kearsipan. Salah satu bidang perpustakaan itu misalnya Pusaka di Balikpapan lagi mencari buku di Balikpapan. Ternyata bukunya tidak ada, tapi ada yang di Samarinda. Nah nanti Samarinda bisa mengirim ke sana.
oke. Nah, nanti dia mengembalikan di Balikpapan gitu. Jadi nanti pada suatu saat bisa dikirim ke Samarinda atau ya. Baik. Kami di Provinsi Kaltim itu banyak tuh Mas. Ada dari buku dari Kukar, ada dari kota itu kita terima aja. Kita terima nanti kita serahkan kepada yang ya. Saya bilang tidak ada orang mau mencuri buku. Saya bilang karena kealpaan saja tidak mengembalikan. Betul. Jadi tidak perlulah kita karena itulah ini sedang proses juga kami akan membuat bentuk layanan yang lebih. Jadi misalnya Mas Denny nanti ke perpustakaan pada suatu saat mau pinjam buku 5 itu tidak perlu lagi ada petugas kami lagi melayani Mas. Oh gitu. Itu Mas sendiri langsung mengasupkan 5 buku langsung masuk klik. Langsung keluar bukti tanda terimanya. Nah, nanti ke depannya kami ingin juga sistemnya pengembaliannya juga gitu. Jadi begitu dimasukkan langsung terbagi dah. Jadi otomatisnya sekarang kami akan menerapkan bangun gedung dulu tempatnya tuh Dropbox saja. Jadi kapan saja pengusaha kita mau mengembalikan bukunya bisa gitu ya. Jadi saya lihat di depan itu Pak ada hadiah. ya Ada sepeda itu apa itu Pak? itu dalam rangka 60 tahun Dinas Perpustakaan Kearsipan. Okay. Jadi kami mencoba untuk memberikan door prize dengan jumlah nanti pelan-pelan dari donatur pegawai kita yang Pak saya punya ini jumlahnya sampai 60 hadiah nantinya. 60 hadiah Pak itu kapan diundi Pak? Nanti tanggal 19 Desember 2023. 19 Desember 2023. Caranya gimana? Itu nanti ada kupon, kupon jadi bagi pengunjung ada nanti sedang kita rumuskan misalnya yang baru mendaftar sebagai anggota KTA itu dapat 3 misalnya, yang nanti yang berkunjung meminjam buku 3 dapat 3 poin gitu Pak ada ya? poinnya gitu, poin gitulah. Jadi selain itu juga kami ada namanya melakukan monitoring pengunjung yang teraktif. Nah, ada kelihatan di situ di datanya dia kan asal dia KTA-nya tek di tab gitu. Nanti dia pulang dia kelihatan ini sekian jam dia jadi ada dapat poin gitu. Itu selalu kami beri hadiah juga terpisah. Anehnya itu. Malah kami ini yang masih belum di Ramadan ini belum sempat itu bagi pengunjung yang tiap hari dapat parcel lah. Rencana kami itu masih ya mungkin untuk buka gitu, takjil gitu. Jadi masih tadi belum sempat dipikirkan lagi. Nah, itu jadi, nah ke depan juga untuk memudahkan masyarakat kami, masyarakat Kaltim ya, itu tidak ada lagi kartu yang sistem kartu yang manual seperti sekarang. Cuma sudah melalui aplikasi yang ada barcode-nya sudah jadi langsung non kartu, jadi tinggal bawa aja kayak KTP sekarang juga. Elektronik semua jadi tinggal dia udah selesai cuma itu. Jadi itu dan itu nanti juga akan terkoneksi dengan Perpustakaan Nasional. Jadi namanya kartu sakti. Kartu sakti itu misalnya Bang Denny membuka di kartu sakti ini itu bisa mengakses buku yang ada di Perpustakaan Nasional. Oh gitu, satu kartu itu Pak? Satu kartu. Oke. Jadi sekarang kami masih menjajaki, sudah berkomunikasi juga dengan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana karena nanti datanya berdasarkan NIK. Karena ini kami kemarin ada laporan sudah itu harus ada ISO berapa gitu. Nah itulah. Jadi selalu kami perkembangan itu kami ikuti. Upgrade terus Pak ya perpustakaan ini. Pak, jumlah pengunjung yang kalau zaman saya kuliah sih itu masih dominan mahasiswa. Betul loh, mahasiswa. Sekarang masih mahasiswa. Masih paling banyak dominan mahasiswa, Pak. Target selain mahasiswa apa Pak? Sebenarnya pelajar tuh ya. Pelajar. Makanya kalau pelajar ini kan kami ingin bikin paket-paket lah. Bikin paket ada kalau masalahnya tempat Mas. Tempat Pak ya. Tempat ya. Kalau misalnya makanya kalau dapat hotel atlet itu kami akan bagi. Misalnya di tingkat lantai 1 itu khusus pengunjung difabel. Betul. Kemudian yang difabel, kemudian anak-anak TK, kemudian orang lansia. Nah, jadi di lantai 2 itu SMP dan SMA. Nah, di lantai 3 itu SMA dan perguruan tinggi. Di lantai 4 itu khusus peneliti dan pasca sarjana. Jadi buku-bukunya sudah terbagi, tinggal cari kemari lagi. Nah
Nanti di lantai 6 itu diorama. Dioramanya Kaltim dan diorama Kabupaten Kaltim. Termasuk dioramanya IKN. Nah, itu yang penting juga, Pak. Ya. Nanti kita akan cari IKN itu berarti awal hutan sampai dia berdiri. Itu kan itu yang pengen kami dokumentasikan begitu. Artinya memang sangat ya dibilang urgen Pak ya, kebutuhan gedung baru, betul Mas. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Memang kebutuhan betulnya. Kebutuhan memang. Bang Denny kalau lihat kita dengan NTT, saya bisa lihatkan gambar NTT luar biasa gedungnya Pak ya. Gedungnya. Riau, Kalsel. Mereka gedung baru. Oh, gedung baru semua. Ini kan gedung lama Pak ya. Iya. Jadi kita nih, jadi kalau kita lihat gedung-gedung mereka tuh, waduh saya bilang. Ya mohon maaf saja, saya bukan apa juga, tapi tapi ya kita paham saja ya. Itu jadi kalau kita lihat tempat-tempat mereka itu luar biasa anunya. Betul. Bangunannya, fasilitasnya juga. Wah itu, nah itu kalau kalau sudah gedungnya bagus, perpustakaannya itu, akan dibantu oleh dari pusat. Itu dibantu oleh pusat, itu buku-bukunya dan membelirnya juga dibantu oleh pusat gitu. Oh gitu. Ya alhamdulillah juga Pak Gubernur juga concern untuk membangun karena sesuai dengan visi misi beliau kan. Iya. Itu luar biasa. Dan saya kan berpikir ini juga orang membaca itu kan masih mencing gaya ya. Iya. Ada yang mau lesehan, ada yang mau kayak apa gitu. Iya. Itu yang mau saya bikinkan. Saya bilang di mana nih tempatnya? Sampai saya bilang ini adalah ruangan lantai. Jadi dia bisa memandang ke jembatan flyover itu. View-nya. Iya, view-nya. Ya, itulah. Senyaman mungkin. Iya. Ada mungkin yang bisa sambil baca dengan dengerin musik misalnya. Iya. Kan pustakaan kan nggak boleh ada musik. Betul. Tapi ada ruangan yang bagi mereka yang bisa membaca dengan gemar musik kita sediakan. Lalu juga ada ruangan khusus pengunjung kita yang ingin diskusi. Nah, itu. Kan ada juga kan sekarang. Gimana di mana tempatnya di gedung ini? Nggak ada, Mas. Betul. Karena kita sudah kekurangan ruangan. Sudah map, sudah habis. Jadi begitu saya survei ke hotel-hotel itu, wah, ini tinggal rapikan aja lagi sebenarnya. Banyak ruangan. Betul, Pak. Banyak ruangan. Jadi kalau misalnya mau diskusi berdua, lalu hotelnya kita bikin dia melihat pemandangan ke bawah itu dengan santainya. Betul. Itu juga bikin betah, Pak ya. Betah, Mas. Makanya kalau saya bilang mau bikin 24 jam juga buka ada apa-apa. Saya bilang. Karena ada kalau kita lihat perpustakaan nasional, itu kan pengunjungnya rata-rata sehari itu 2.000 sampai 3.000, Mas. 2.000 sampai 3.000. Iya. Itu enggak usah lah kita ngambil 500 saja. Iya. 500 dia bawa sepeda motor 250 orang. Iya. Berapa pemasukan PAD? Betul. Nah, listriknya kami menggunakan konsep PLTS. Jadi tenaga surya semua. Tenaga surya. Kita tahu kalau kita perlukan makanya besar. Tapi kita yang tertentu kita pakai PLTS gitu. Itu. Dan itu Jogja sudah menggunakan gitu. Artinya konsep juga sudah dibuat Pak ya, sudah ya. Cuma saya ini kan nggak bisa merancang gambarnya aja. Kalau pemikiran saya udah gini-gini nih gitu. Iya. Artinya lantai 1 sudah untuk ini, 2, 3 dan seterusnya. Karena kita melihat kondisi kalau lantai 1 itu kan anak dengan orang lansia, itu tidak menyusahkan mereka ke atas gitu. Betul. Gitu. Memang harus didukung Pak. Ya, alhamdulillah terima kasih. Kita dukung lah biar segera ada anggaran turun segera dan yang paling utama adalah disetujui dulu Pak ya. Iya, itu penting. Itu ke OPD Dispora. Itu kan miliknya Dispora ya. Oke. Dan aja lah nanti dengan ada dukungan dari teman-teman yang ngerti ya. Karena itu kalau di Dispora di Sepaja itu tempat parkirnya enak. Luas. Aksesnya juga masuknya juga enak Pak, betul. Jadi saya bilang kalau kita nanti mau apa itu yang fashion show itu boleh. Iya. Dibikin bukan kami juga yang nikmati, itu kan dinas Dispora juga. Betul. Misalnya PAD-nya untuk kan ada. Jadi tidak hanya diperlukan seminggu sekali. Betul. Tapi setiap hari. Lalu juga pengamanan lebih enak kan? Betul. Misalnya anak-anak yang mau bermain di luar. Apalagi nanti kalau malam misalnya ada namanya biang lala. Iya. Itu kan udah daya tarik semua. Gitu. Ini juga intinya untuk membuat nyaman pengunjung juga. Dan warga Kalimantan Timur ini kan kekurangan tempat wisata. Iya.
Sepakat. Coba perhatikan, kalau lihat cuma ke mall aja kan. Iya betul. Coba betul. datang mencari membeli ilmu. Itu Iya, yang kita ingin. Betul, itu akan coba diubah ini ya Pak. Iya. Betul. Orang juga tidak selamanya mau di mall mau belanja. Betul. Cuci mata aja. Cuci mata. Tapi kalau dia ke perpustakaan, insya Allah kan Dapat ada ilmu, dapat literasi. Iya. Betul. Baik Pak Ivan, di ujung diskusi kita terakhir, harapan Pak Ivan, ya entah kepada soal gedung tadi atau seperti apa. Ya harapan saya ya di sisa-sisa masa tugas saya ini itu bisa ada tanda-tanda terwujud ya. Saya yakin juga memang tidak bisa serta-merta, tapi adalah tanda-tanda itu bisa terwujud. Karena saya bisa bilang dengan teman-teman di perpustakaan, saya menjelang pensiun tidak kendor. Saya push, saya tancap gas. Saya bilang, makanya saya bilang, ayo kita bersama, kan terus terang aja Mas, tahun depan itu yang pensiunan di tempat kami itu lebih banyak lagi. Oh gitu. Kalau saya ibaratkan kapal, saya ini kapten yang mau pensiun, mualim saya juga mau pensiun. Nah, belum lagi yang namanya juru-mujuru ini. Aduh, gimana nih? Tambah pusing. Jadi gimana gitu bilang, kita harus bagaimana mempersiapkan diri, dan makanya saya bilang yang muda-muda, ayo jangan hanya berpikir hari ini aja yang dipikirkan, tapi berpikirlah karir sekalian untuk yang akan datang. Karena saya salah satu contoh, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala dinas perpustakaan, tapi perjalanan dan penilaian pimpinan saya layak di situ, ya saya laksanakan dengan tugas dengan baik-baiknya. Betul. Ya. Baik Pak Ivan, terima kasih sekali lagi sudah Sama-sama meluangkan waktunya datang ke studio kami. Siap selalu Pak Ivan, dan Sama-sama. kami berharap dan kami dukung juga segera terwujudlah ide untuk memindahkan perpustakaan. Semoga juga didengar oleh teman kawan di kami kalau pindah itu kan ada juga planningnya. Ya. Planning kami gedung itu nantinya kami serahkan, dan saran saya menjadi gedung Persda. Oh, oke. Itu cocok kalau untuk Persda, karena tempatnya santai, bagus, di atas flower jadi kelihatan. Jadi Persda lah manfaatkan. Betul. Daripada Persda ada di mana-mana kan, disatukan aja. Di kolektif. Itu. Jadi lebih atap itu. Jadi, nanti lantai satu Persda apa, kedua ini, jadi lebih bermanfaat gitu. Baik. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih, Sehat selalu Pak Ivan. Sama-sama. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.